Terus kamu tuh lihat sosok ayah masuk ke kamar mandi gitu. Iya, ayah. Padahal ayah ada di depan kan. Iya, ayah itu bener-bener kayak ayah loh. Nggak transparan, nggak apa loh, pokoknya ayah gitu masuk kamar mandi. Udah nungguin ayah keluar karena emang kamar mandinya juga mau aku pakai gitu. Dan ternyata nggak keluar. Pas dilihat ke depan, kok ayah lagi duduk di depan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel. Barai Tri Channel. Edisi kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya dari cerita-cerita sebelumnya. Saya tidak langsung, saya akan menceritakan, atau intinya beginilah, saya akan menguak nih cerita dari anak saya. Katanya dia pernah mengalami beberapa hal janggal. Nah, saya penasaran gitu dengan apa yang dialami gitu, cerita-cerita atau kejanggalan apa saja yang dialami oleh anak saya ini. Dan mungkin saya juga akan menceritakan beberapa pengalaman misteri saya juga di sini. Oke, Variety Channel. Oh ya, tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng untuk berkembangnya channel ini. Oke Baraya, tanpa berlama-lama lagi, kita kuak cerita apa nih dari anak saya ini. Oke? Selamat malam. Malam ayah. Gimana Baru ceritanya? pulang nih langsung cerita. Iya dong, sengaja aku todong. Ya baik. Aku punya satu cerita waktu di kampung, waktu di Jawa. Nah, jadi gini, waktu itu tuh waktu masih sekolah, pernah kan ke Jawa. Saya tuh pernah dikasih tahu kalau di sana tuh ada apa ya bahasanya karuhun, yang pakai baju pangsi sama rambutnya ikal dan tinggi besar gitu. Terus saya udah tahu lah cerita itu gitu ya. Nah terus di malam-malam nih aku kan minta kayak gini ke om ya, om mau bakaran dong gitu, tapi nanti malam ya gitu. Terus omnya oh ya udahlah, kita waktu udah kalau gak salah selesai maghrib itu tuh udah siap, kita tuh udah bakar-bakaran di luar. Nah karena di situ tuh baru dipasang wifi, jadi aku kan bawa HP, jadi fokus terus ke HP kan. Nah tiba-tiba ibu aku tuh tiba-tiba kayak gini, Jang anterin yuk gitu kan, karena warung tuh jauh dari rumah tuh, warung tuh jauh, harus ke jalan lah gitu. Nah dan di jalan itu tuh kita tuh harus ngelewatin kebun, harus ngelewatin pokoknya udah kampung gitulah, ngerti kan, kayak dalam gitu. Nah terus oh ya udahlah gitu, aku kan nggak lihat jam, sebenarnya nggak lihat jam karena keasikan main HP itu. Ibu tuh bilang anterin yuk, mau beli kecap katanya gitu. Yaudah ayo gitu. Terus pas nganterin itu tuh pas di jalan tuh kayak aduh kan gelap nih, di kanan kiri tuh nggak ada lampu sama sekali karena kan kebun pisang gitu. Terus kayak nggak berani nih, jadi nunduk terus sampailah ke warung. Udahlah kita skip ceritanya, langsung beli. Pas pulang ada satu rumah warna biru, pokoknya aku lagi kayak gini nih, terus tiba-tiba lagi kayak gini nih. Nah terus tiba-tiba waktu ngelihat ke depan, terus gini ngelihat ke kiri, rumahnya tuh pas di kiri warna biru. Di depan pintu rumah itu ada karuhun. Terus aku tuh kayak loh apa itu gitu. Hah gitu kan, masih otak tuh masih ngerender apa yang barusan dilihat gitu. Sudahlah pas pulang ke rumah dilihat, ternyata sudah jam mau 9:30 malam. Kan biasanya kalau misalnya diajak sama ibu atau siapa gitu,
kan nggak mau gitu kalau di sana udah di atas jam 8 tuh udah nggak mau, karena emang bener-bener si tempatnya tuh kayak, kan ada ya yang cerita pohon pisang tuh ada apanya gitu kayak gitu kan. Jadi ya maklum lah, di pikiran tuh udah negatif duluan gitu, jadi takut. Nah itu terus tiba-tiba nyerita ke ibu nih setelah di Bandung, baru nyerita, Bu kemarin tuh ketemu Karuhun, mana, diceritain lah. Oh, nah terus ada cerita kedua ya, masih di Jawa. Waktu itu almarhum kakek aku meninggal di Jawa, aku kesana, terus kan ayah tuh ikut tahlilan. Ini tuh waktunya udah malam ya, ayah itu ikut tahlilan. Nah aku tuh sama ibu, sama nenek, sama yang lainnya gitu ya, di belakang nyiapin buat apa ya, buat itunya gitu, kayak hidangan-hidangan gitu loh. Nah nyiapin gitu. Nah di situ kan posisi gini, kamar ini tuh ada ruangan tengah sama belakang tuh kamar mandi gitu. Nah aku tuh di ruangan tengah, pinggir kamar mandi, duduk aja di situ nungguin yang tahlilan. Terus tiba-tiba ayah tuh masuk ke kamar mandi, terus aku lihat, oh ya udah gitu, terus udah gitu duduk aja lah. Tapi kok ayah tuh lama di kamar mandi gitu, padahal itu tuh udah kebelet kan, aku posisi juga mau ke kamar mandi juga kan, tapi kok ayah nggak keluar gitu. Terus ibu kalau nggak salah, oh nggak, aku lihat ke kamar mandi, pas dilihat ternyata pintunya ngebuka, alias kosong, nggak ada orang di situ. Terus saya di mana itu? Nah ibu tuh bilang, ini kedepanin buat ayah katanya gitu dari dapur. Terus ke depan, ayah ada di depan, dan yang tadi masuk siapa? Terus kamu tuh lihat sosok ayah masuk ke kamar mandi gitu? Iya, ayah. Padahal ayah ada di depan kan? Iya, ayah itu bener-bener kayak ayah loh, nggak transparan, nggak apa loh, pokoknya ayah gitu masuk kamar mandi. Udah nungguin ayah keluar, karena emang kamar mandinya juga mau aku pakai gitu. Dan ternyata nggak keluar. Pas dilihat ke depan, kok ayah lagi duduk di depan. Gitu sih. Ya sebenarnya sih itu bisa jadi, kan kita ini manusia ini dilahirkan itu dengan jin korinnya ya. Mungkin itu yang kamu lihat itu sosok jin korinnya ayah gitu. Jadi sosok jin korin itu ingin memperlihatkan gitu bahwa kebetulan pada waktu itu jin korin ayah itu ingin menunjukkan eksistensinya saja gitu. Karena memang pada hakikatnya semua orang itu dilahirkan dengan jin korinnya, siapapun itu gitu. Nah, makanya di mana ada satu kecelakaan, pastilah seumpama nih ada kecelakaan di mana orang itu meninggal. Nah, pasti jadi cerita kan. Oh, kemarin yang meninggal tuh gentayangan di situ. Itu sebenarnya jin korinnya. Jin korinnya yang nampak itu. Kalau orang yang sudah meninggal tuh sudah di beda alam lagi itu. Nah, itu jin korinnya itu yang akan menjiplak gitu, atau mereka ulang pas waktu kejadian kecelakaannya. Jadi dia nanti yang akan menampakkan si orang yang sudah meninggal itu gitu. Jadi itu memang jin korin gitu. Karena ayah juga bukan hanya kamu aja. Waktu dulu ayah kerja di suatu tempat, di restoran, itu teman ayah juga pernah ngelihat kan, kalau pulang tuh di restoran pulang jam 11 malam ya. Malam. Nah, ayah tuh padahal masih di atas, masih ganti baju untuk pulang. Sementara teman ayah tuh di bawah. Lihat ayah jalan
tanpa ekspresi, muka pucat, jalan, ditanya sama teman ayah tuh, kemana lu? Pulang. Ayah ditanya itu nggak jawab sama sekali, langsung keluar ruangan. Nah, kok ya aneh juga, teman-teman ayah tuh aneh, kok ditanya diem gitu. Selama beberapa menit ayah turun, lihat ayah dia kaget, loh bukannya kamu tadi udah pulang? Lah aku masih di atas dari tadi. Emang kenapa? Barusan aku lihat kamu tuh keluar pulang, aku sapa nggak jawab. Enggak lah, saya tuh dari tadi masih di atas. Nah kebetulan ayah tuh paling akhir pulang sendiri, dan memang di tempat restoran ayah dulu kerja tuh di atas itu memang kalau diceritakan lumayan banyak kejadian hal-hal yang anehnya gitu. Nah, kenapa ya flashback cerita ke situ? Itu tadi nyamuk yang tadi, berarti jin korin ayah gitu yang hadir itu, yang nunjukin padahal ayah tuh masih di atas gitu, sementara temen ayah tuh lihat perwujudan ayah aja, cuma yang dia lihat itu muka ayah tuh pucat gitu. Beda lah, ditanya kok diem aja gitu, sombong kali gitu. Ternyata memang itu bukan ayah gitu. Ya, udah ayah bilang ke temen, udah jangan dirokan gitu. Nah seperti itulah. Yang namanya jin korin itu pasti ada, semua orang pasti ada jin korinnya gitu. Baru tahu sekarang. Padahal itu ceritanya waktu aja kecil ya. Iya. Baru terjawab sekarang. Iya itu, dan memang di restoran itu pun ayah sempat diganggu juga. Itu pas waktu mau maghrib, ayah tuh mau wudhu, kita mau ibadah aja masih diganggu ceritanya tuh. Ayah mau wudhu, masuk kamar mandi, dia buang air kecil dulu, mungkin pas entah apalah, mungkin keganggu dia atau bagaimana. Tuh kaget pas begitu mau ambil wudhu, membelakangi toilet, itu tuh ada barang botol kosong kali ya, botol kosong bekas sampo, dan itu sebenarnya dari jarak toilet sama lantainya itu cuma 10 cm paling tinggi itu. Karena sebelumnya ya lihat ada botol kosong di situ. Pas begitu ayah mau ambil wudhu, ngebelakangin itu botol sampo yang kosong, ayah dikagetkan dengan suara botol kosong itu kayak dibanting. Keras banget, kayak botol itu dibanting lah. Suaranya kayak gimana tuh kalau dibanting? Kaget ayah, nengok ke belakang, dilihat si botol itu udah jatuh di lantai itu, padahal cuma 10 cm. Logikanya kalau itu jatuh kena angin atau kenapa nggak akan sampai sekeras itu, cuma tek gitu. Iya, bunyinya pun kayak dibanting lah, orang ngebanting botol kosong kayak gimana. Ya nengok ke belakang, lihat si botol itu udah jatuh, istighfar ya, astagfirullah, apa ini gitu. Orang mau beribadah aja masih diganggu. Nah makanya ya itulah, makanya kita tuh ada doanya masuk kamar mandi, biar ya itu tidak diganggu dengan hal-hal seperti itu. Karena memang notabene-nya makhluk-makhluk astral itu sukanya tuh di kamar mandi, di tempat-tempat pohon-pohon yang tinggi, pohon yang rimbun gitu kan. Ya yang menurut kita angker lah gitu. Nah itu jadi istilahnya kita tuh harus
intinya gini loh, kita jangan takut dengan yang namanya makhluk astral, apapun namanya itu, makhluk halus apalah, jin, setan apalah. Yang penting kita selalu ingat adanya Allah, terus selalu berdoa dimanapun, dalam keadaan apapun. Apalagi kita memasuki wilayah yang menurut kita asing, yang baru kita mau datengin. Jangankan untuk masuk ke wilayah-wilayah yang kita menurut kita asing atau belum kita datengin, masuk ke rumah pun kita tuh harus mengucapkan salam gitu. Karena ya di dalam rumah pun kita tuh sebenarnya bergesekan dan mereka gitu. Bergesekan dan mereka. Ya intinya itu tadi, kita jangan pernah takut dengan keberadaan mereka gitu. Karena manusia itu lebih mulia. Yang memang kewajiban mereka itu mengganggu kita, itu kewajiban mereka. Tugas mereka. Iya, tugas mereka itu ya mengganggu kita sebagai manusia biar punya rasa takut, itu aja. Kalau takut manusiawi, kita melihat melihat sosok inilah, sosok itulah, takut itu hal yang wajar. Tapi jangan dijadikan ketakutan itu malah mencelakai diri kita sendiri. Itu karena memang tujuan mereka itu mencelakai kita. Seperti itu. Ya jadi cerita begini kan. Jadi intinya. Tapi ngomong-ngomong tentang gangguan langsung gitu, Acin juga pernah ya. Nah tapi itu satu-satunya pengalaman dan gak mau lagi gitu. Amit-amitnya gak mau lagi. Gangguan Kayak langsungnya gitu. seperti apa? Gangguan saya itu kan waktu itu pernah tuh ke rumah teman. Temen apa pacar? Pacar. Hah? Pacar. Maaf ya. Nah waktu itu kan ke rumah pacar. Nah di situ tuh tadinya tuh mau kenalan sama orang tuanya, tapi ternyata di rumahnya tuh cuma ada kakaknya, dan kakaknya pun di dalam kamar. Terus rumahnya tuh kan gelap gitu. Ternyata orang tuanya lagi pergi di situ tuh. Udahlah katanya, kita nyimpen barang dulu di sini, nanti kita ke nenek aja katanya gitu. Sekalian kan mau ikut ke kamar mandinya gitu Ajeng tuh. Nah terus katanya bentar ya katanya. Terus dia ninggalin nih, dia duluan ke kamar mandi. Nah di situ tuh aku tuh di nunggunya di garasi. Jadi garasinya itu kan nyambung sama dapur. Lampu dapur dong yang dinyalain, garasinya enggak. Jadi itulah apa kayak jadi situasi di garasi itu temaram gitu. Jadi nggak begitu terang gitu. Yang terang cuma dapur. Nah dapur tuh kan dekat sama kamar mandi. Jadi di situ tuh Ajeng tuh nggak main HP. Jadi udah diem aja gitu. Bingung mau ngapain ya gitu. Mau ngapain ya. Terus kayak mau main HP juga gimana, kan Ajeng tuh sebenarnya takut sama gelap. Ya takut lah gitu sama gelap. Terus diem aja. Terus kalau main HP tuh takut aja gitu rasanya. Terus di situ tuh kan sebenarnya pacar Ajeng tuh sering cerita lah gitu di rumahnya tuh, oh pernah nih tahun segini diganggu gini belum. Jadi di pikiran itu udah kayak aduh tempat ini gitu, kayak gitu loh ya, kayak udah kepikiran sendiri. Terus ada Ajeng tuh lama gitu, nungguin lama, terus ngelihat ke kamar mandi aja terus tiba-tiba pas Ajeng lagi lihat ke kamar mandi, pikiran lagi kosong, langsung dari pinggir kedengeran banget suaranya jelas, gitu. Niup Ajeng. Tapi dia tuh Ajeng pikir dia tuh mau ngomong pulang gitu, tapi soalnya kedengerannya pul gitu, PUL tapi gitu tuh, dan suaranya cowok. Terus Ajeng langsung dari lihat ke kamar mandi gitu langsung kayak gini gitu, lihat ke sekitar, diem lah, dan diem gini, duh lama banget nih nggak keluar di situ. Aja udah kayak ini apa gitu, kayak gitu, ini apa sih ini bla gitu. Nah di situ bingung, langsung waktu dia keluar terus
Ya, udah tuh mau pakai gak kamar mandinya kata dia. Terus aja nggak usah gitu, nanti aja gitu. Kenapa? Gak apa-apa. Terus pas udahlah kita dari situ langsung aja ke rumah neneknya. Ajeng juga minta buru-buru gitu. Udah yuk ke rumah nenek aja gitu. Tuh di rumah nenek baru nyerita Ajeng tuh gitu di situ. Ada gini. Terus kata dia, ya dia yang punya rumah dia katanya udah biasa gitu. Iya. Gitu sih paling yang paling kerasa gitu, yang langsung gitu ke Ajeng. Gitu. Kayak gitu langsung ke telinga ke Ya, sini. mungkin menurut ayah sih itu apa ya, dia itu cuma pingin kenalan aja, pingin sama Ajeng itu nih, intinya pingin menunjukkan eksistensi kalau dia itu ada. Itu aja sebenarnya nggak begitu mengganggu sih. Baik cuma mungkin Ajeng itu di situ kebetulan lagi ngelamun atau banyak yang ya lagi ngelamun lah intinya. Nah itu biasanya makhluk astral itu kalau kita lengah, kalau kita lagi ngelamun itu ya gitu. Makanya ada istilah kesurupan kan. Istilah kesurupan itu ya di saat kita sedang kosong, pikiran kita sedang kosong, itu makhluk-makhluk seperti itu lebih mudah untuk merasuki kita gitu. Tapi kalau kita memang dasar iman kita kuat, sering menjalankan sholat 5 fardu gitu, itu insya Allah masalah makhluk-makhluk seperti itu tidak akan bisa merasuki kita gitu. Karena mereka juga kalau kitanya tuh sering ibadah tuh nggak nyaman mau masuk juga, nggak nyaman otomatis tuh dia merasa gimana lah gitu ke tubuh kita tuh gitu. Jadi intinya kata ayah tadi bilang tuh, kemanapun kita tuh jangan luput dari berdoa, minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena semua yang memberi kita keselamatan apapun itu dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh Jen. Ya ini sih hanya sekedar antara cerita Ajeng sama ayah ya tentang pengalaman kita masing-masing, bahwa memang sebenarnya ayah pun banyak lah cerita pengalaman masalah misteri ini. Ya mungkin Variety Channel untuk edisi kali ini saya dengan Ajeng, kebetulan anak saya ini, menceritakan hal-hal yang dialami saya pribadi, anak saya, Ajeng, untuk berbagi lah pada Variety Channel bahwa memang setiap manusia pasti punya pengalaman masing-masing, terutama pengalaman mistisnya gitu ya. Dan mudah-mudahan setelah semua yang pernah dialami kejadian-kejadian mistis itu tidak membuat kita untuk takut dengan hal-hal atau dengan makhluk astral ini gitu. Mungkin alangkah lebih baiknya itu malah untuk lebih menguatkan iman kita. Mungkin begitu Variety Channel. Cerita kali ini itu tadi berbagi pengalaman dengan anak saya ini. Mudah-mudahan kita ambil hikmahnya dari cerita ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia merasakan bahwa di balkon itu ada sosok yang loncat. Perempuan loncat dari balkon.